Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu kembali dalam program Senandika Gembala. Alkisah, di suatu perkampungan binatang, hiduplah berbagai macam hewan. Pada suatu hari yang cerah, tampak seekor keledai sedang asik duduk di bawah pohon yang rindang. Sembari merasakan angin sepoi-sepoi, ia mengibaskan ekornya sambil mengunyah. Tak lama kemudian, lewatlah seekor harimau, dan terjadilah dialog. "Harimau, apa yang sedang kamu lakukan di padang rumput yang biru ini?" kata keledai. Harimau menjawab, "Begini keledai, saya diperintahkan Yang Mulia untuk mengawasi daerah ini, agar rumput yang hijau ini bisa dinikmati oleh rakyat kita." Keledai mengangguk. "Tapi bukankah semua rumput dan daun pepohonan di sini berwarna biru? Kenapa kamu bilang hijau?" guman keledai. "Bukan, rumput di sini warnanya hijau," jawab harimau. "Rumput di sini warnanya biru. Rumput di sini warnanya biru. Daun-daun di sini juga warnanya biru," keledai berkata lagi kepada harimau. Perdebatan pun semakin sengit. Keduanya akhirnya sepakat mencari pihak ketiga untuk meminta petuah. Akhirnya mereka sepakat untuk menghadap singa, raja yang mulia. Keesokan harinya mereka menghadap raja. Dari singgasananya, raja memberikan kesempatan kepada keledai untuk berbicara terlebih dahulu. "Silakan," sang keledai. "Yang Mulia, betul dong rumput itu warnanya biru. Daun-daun pepohonan itu warnanya biru." Raja menjawab, "Kalau kamu yakin seperti itu, tentu rumput itu berwarna biru." Mendengar jawaban raja, keledai langsung berdiri. Dengan suara melengking ia berkata, "Harimau tidak setuju dengan saya, Yang Mulia. Harimau menentang saya, menjengkelkan saya, Yang Mulia. Hukumlah dia." Tanpa menunggu waktu yang lama, raja langsung memberikan perintah, "Harimau, kamu patut dihukum. Kamu harus puasa bicara selama 1 tahun. Demikian putusan raja." Mendengar keputusan raja, keledai merasa sangat puas. Ia langsung pergi berlalu meninggalkan raja dan harimau dari ruang pertemuan. Dengan wajah gembira, keledai berseru berulang-ulang, "Yes, rumput itu warnanya biru. Daun-daunan itu warnanya biru. Raja mendukungku. Yes, rumput itu warnanya biru. Daun-daunan itu warnanya biru." Mendengar keputusan raja, harimau meminta izin untuk bertanya. "Yang Mulia Raja, mengapa saya dihukum? Bukankah sebenarnya rumput itu, daun-daunan itu memang benar berwarna hijau?" Dengan ekspresi penuh harapan, raja menjawab, "Kamu kan sudah tahu dan bisa berpikir sendiri bahwa rumput-rumput itu warnanya memang hijau. Itu fakta yang benar." Harimau semakin bingung. "Jadi, kenapa Yang Mulia memberi hukuman kepada saya?" Sebelum menjawab, raja menghela nafas panjang. "Hal ini tidak ada hubungannya dengan warna rumput, hijau atau biru. Hukuman ini karena sangat konyol untuk makhluk seperkasa dan secerdas kamu. Membuang waktu untuk berdebat tentang perihal yang bodoh. Tambah parahnya lagi, engkau nekat mengganggu waktuku hanya untuk meminta pembenaran dari sesuatu yang sudah kamu ketahui kebenarannya." Tambah sang raja,
sembari berlalu meninggalkan harimau sendiri. Dari raut wajahnya terlihat bahwa ia telah mengerti maksud sang raja. Berdebat dengan orang yang tak mau menerima dan tidak peduli kebenaran yang akurat, itu suatu kebodohan dan sama saja dengan membuang-buang waktu. Yang selalu menganggap hanya pendapatnya, keyakinannya, atau hayalannya yang benar. Percuma kita berdebat. Jadi, tidak perlu membuang-buang waktu dengan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Ada orang yang walaupun buktinya sudah jelas, faktanya sudah jelas, hukumnya sudah jelas, tidak bisa menerimanya dan tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengertinya. Mereka bahkan tidak mau peduli, tidak mau mengerti, dan bahkan hanya maunya berdebat. Orang-orang sering dibutakan oleh ego, kebencian, keirian, dan prasangka. Kita dikelilingi orang-orang seperti ini. Yang mereka inginkan hanyalah pengakuan bahwa mereka benar, walaupun sebenarnya tidak benar. 2 Petrus 2 ayat 7 berkata, "Tetapi ia, yaitu Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja." Jadi, tidak heran kalau kita menderita kesusahan karena dikelilingi atau ada di antara orang-orang yang tak mengenal hukum dan tidak peduli hukum, tidak peduli kebenaran, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi, biarkan saja mereka larut bermanja dengan ego, hawa nafsu, dan ketidakpedulian akan hukum kebenaran. Tapi, bagi kita yang memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran, teruslah berkarya dengan tetap di dalam kebenaran Allah. Percayalah, kebenaran itu pasti menang, dan hidup di dalam kebenaran akan tetap terhormat. Bersama saya, Pendeta Harapan Simatupang, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.